Selamat datang di Bersatu, berita seputar Hasta Laku. Dengar berita, ingat bersatu. Bersama dengan saya, host Kalem Gilar Prasetyo, saya akan membawakan berita secara rileks. Dan tentunya berita-berita yang saya pilih ini saya dapatkan dari sumber-sumber terpercaya. Tidak mungkin dong saya ambil dari WA grup keluarga. Bukan berarti saya tidak percaya dengan keluarga ya. Tapi dalam urusan berita memang kita harus selektif. Apalagi dalam urusan memilih calon anggota keluarga. Dan langsung saja berita yang pertama ini langsung datang dari istana. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac atau CoronaVac pada Rabu 13 Januari 2021. Disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak hanya memerintah, tapi juga memberi contoh. Ya, dan pemimpin memang harus memberi suri tauladan bagi rakyat. Apalagi kalau memberi suri tauladannya ini diikuti dengan memberi suri mie isi 2. Double nikmatnya, double mantapnya ya. Tapi tentunya vaksin yang disuntikan kepada Bapak Jokowi ini vaksin yang akan sama seperti yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada masyarakat ya, dengan prioritas tenaga medis terlebih dahulu karena mereka yang rentan terpapar COVID. Jadi tidak seperti nyinyiran netizen atau berita hoax yang banyak beredar bahwa katanya Bapak Jokowi itu menggunakan vaksin yang kualitasnya lebih bagus itu dari Eropa. Bahkan ada yang lebih nyinyir lagi. Katanya itu yang disuntik ke Pak Jokowi bukan vaksin, tapi vitamin C. Ya masa Pak Jokowi disuntik pakai UC 1000? Tapi fenomena yang menarik dari vaksinasi di istana ini adalah diundangnya perwakilan beberapa kalangan untuk hadir ke istana disuntik vaksin bersama dengan Bapak Presiden. Yang mendapat kesempatan berharga ini salah satunya adalah Ibu Narti, pedagang sayur di Pasar Inpres Kelapa Gading. Dia mendapat kesempatan untuk dipilih langsung oleh Pak Jokowi disuntik vaksin bersama Pak Jokowi. Ibu Narti cukup terkejut karena Pak Jokowi ternyata masih ingat dengan beliau karena dulu pernah bertemu ceritanya. Tapi semoga Ibu Narti ini tidak hanya disuntik vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya ya, tapi juga diberi suntikan modal untuk meningkatkan omset pendapatannya, ya kan? Jangan hanya cabai dan kedelai saja yang naik ya. Pendapatan UMKM juga harus disupport supaya naik. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah itu tidak membeda-bedakan golongan. Semua rakyat Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan dari negara. Ibu Narti begitu terharu. Saya kutip dari kompas.com, Ibu Narti mengatakan, saya sebagai orang kecil, ketemu petinggi-petinggi, sangat senang sekali gitu. Di situ beliau merasa dihargai dan tidak dipandang rendah gitu. Ya itulah ya bentuk pangerten dan tepos liro yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Raffi Ahmad ini sempat menjadi perbincangan setelah fotonya Raffi Ahmad ini foto berkumpul tanpa protokol kesehatan, tanpa jaga jarak dan tanpa menggunakan masker ini seusai dia divaksin, ini cukup viral. Raffi Ahmad ini mendapat teguran keras oleh kalangan-kalangan rekan selebritas yang lain seperti Sherina Munaf dan Ernest Prakarsa. Raffi Ahmad sudah melakukan klarifikasi atas apa yang sudah dia lakukan dan meminta maaf dan untuk mengajak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Raffi Ahmad ini dipilih untuk mewakili golongan anak muda ya, meskipun saya ragu apakah Raffi Ahmad ini masih terdaftar sebagai anggota Karang Taruna ya. Tapi sudah pasti dia dipilih karena dia influencer yang punya daya pengaruh. Harapannya dia bisa menjadi role model untuk masyarakat. Tidak mungkin dong dia ini dipilih karena dia sedang di-endorse.
Tapi hal yang bisa kita pelajari dari kehebohan ini adalah siapapun kalian nanti setelah divaksin tetap patuhi protokol kesehatan gitu. Karena sesungguhnya vaksin ini hanya meningkatkan kekebalan tubuh, bukan kebebalan kita. Vaksin ini memperkuat antibodi, bukan membuat kita menjadi anti mainstream. Vaksin ini tidak bisa mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Yang bisa mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita adalah tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan membuka pintu dengan siku. Tapi untuk yang terakhir ini jangan dicoba kalau pintunya rolling door. Susah. Apalagi kalau pintunya pintu tol. Kecuali kalau sikut kalian ada e-tolnya ya. Tapi terlepas dari apakah vaksin ini ada efek sampingnya, karena juga sudah melalui uji klinis ya. Tapi perbedaan pendapat mengenai mau divaksin atau tidak dan sebagainya ini adalah perbedaan pendapat yang wajar, yang mesti kita sikapi dengan pengertian, dengan tepos liro atau tenggang rasa gitu. Tidak perlu kita mencari siapa yang salah, tapi yang kita cari adalah apa yang bermasalah. Mencari solusi yang terbaik dari yang baik. Muncul juga pertanyaan, vaksin itu hak atau kewajiban? Menurut saya secara sederhana, kesehatan adalah hak setiap orang. Dan kewajiban kita adalah tidak merenggut atau mengganggu kesehatan orang lain. Kita dukung vaksin jika ini adalah upaya terbaik yang bisa dilakukan, terutama vaksin untuk tenaga medis ya. Dan berita terakhir ini datang dari Solo. Telah ditemukan sebuah vaksin untuk mengatasi atau mencegah perilaku-perilaku intoleran yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan, terutama kalangan anak muda ya. Vaksin ini diberi nama Hastalaku. Hastalaku adalah 8 nilai Jawa yang sudah diriset dan dikaji sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang itu nanti bisa untuk menangkal diri kita terhadap percontohan-percontohan perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, maupun norma sosial gitu. Vaksin Hastalaku ini ditemukan oleh Perkumpulan Solo Bersimfoni, sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial dan kedamaian. Vaksin ini juga sudah diuji coba dalam sebuah program bernama Program Sekolah Adi Pangastuti. Jika Kemenkes melalui Satgas Covid mempunyai istilah 3M atau 5M sekarang, maka Solo Bersimfoni juga mempunyai istilah 3G Lepat. Apa itu 3G Lepat? Ini adalah rumusan dari Hastalaku. Racikan budaya lokal yang diramu menjadi sebuah nilai-nilai. G yang pertama adalah gotong royong, kemudian gotong royong, guyup rukun, gerapiak semana atau humble, lembah manah atau rendah hati, lembah manah, ewoh pekewoh, saling menghormati, pangerten pengertian, andap asor berbudi luhur, dan tepo seliro, tenggang rasa terhadap sesama. Nah, melalui vaksin Hastalaku inilah bisa membentengi diri kita dari perilaku-perilaku intoleran yang dapat menimbulkan perpecahan. Terus berhastalaku dan terus tonton Bersatu, karena dengan bersatu kita bisa guyup, guyon, dan gayeng. Sekian episode berita seputar Hastalaku kali ini. Dengar berita, ingat bersatu.